Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Ramadan itu bukan tradisi, bukan budaya tahunan, bukan sekedar bulan penuh diskon pahala. Ia adalah rukun Islam. Jika satu tiang retak, bangunan ikut goyah. Tahukah Anda, puasa Ramadan tidak langsung diwajibkan saat Islam pertama kali turun. Ia turun bertahap. Dan ketika akhirnya Allah memerintahkannya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Para sahabat tidak bertanya, kenapa sebulan penuh? Mereka tidak menawar dan mereka tunduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu bukanlah motivasi biasa, itu penghapusan dosa. Tapi ada peringatan keras. Beliau juga bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Artinya juga jelas, tidak semua yang menahan makan benar-benar mendapatkan pahala. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita puasa, pertanyaannya apakah puasa kita diterima. Kalau Ramadan datang lagi tahun ini, apakah ia hanya lewat seperti biasa atau benar-benar mengubah kita? Mari kita bahas dengan dalil yang jelas dan riwayat yang sahih. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Madinah tahun pertama Hijriah. Kaum muslimin mulai membangun masyarakat baru. Masyarakat sudah berdiri. Persaudaraan Muhajirin dan Ansor telah dipersaudarakan. Namun satu kewajiban besar belum turun, yaitu puasa Ramadan. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mewajibkan puasa sebulan penuh. Yang dikenal oleh para sahabat adalah puasa pada hari-hari tertentu. Pada suatu hari para sahabat melihat Nabi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, ketika Nabi tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya, hari apakah ini? Mereka menjawab, ini hari terbaik, hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa berpuasa sebagai bentuk syukur. Maka Nabi bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Lalu beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini terlihat jelas, puasa sudah ada sebelum Ramadan diwajibkan, tapi belum bersifat sebulan penuh. Selain Asyura, Nabi juga membiasakan puasa 3 hari setiap bulan. Dalam riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika engkau berpuasa 3 hari dalam sebulan, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15. Hadis riwayat Tirmidzi, dinilai hasan sahih. Para sahabat menjalankannya tanpa merasa berat. Puasa belum menjadi kewajiban tahunan, tetapi sudah menjadi latihan rohani. Di antara sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah puasa ini wajib atas kami? Beliau tidak langsung menjawab dengan kewajiban sebulan penuh, karena memang saat itu belum turun perintah tersebut. Islam turun bertahap, tauhid ditegakkan dahulu, sholat diwajibkan, masyarakat dibina. Baru setelah pondasi kokoh, kewajiban besar berikutnya diturunkan. Pada tahun kedua Hijriah, Madinah mulai stabil. Kaum muslimin sudah memiliki identitas yang jelas. Pada bulan Sya'ban turunlah ayat yang mengubah ritme hidup mereka selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban itu kini sangat jelas, yaitu puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Para sahabat mendengarnya langsung dari Rasulullah. Tidak ada penolakan dan tidak ada tawar-menawar. Namun syariat ini tetap turun dengan hikmah dan tahapan. Pada fase awal, siapa yang tidak mampu berpuasa diberi pilihan membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin, sebagaimana ayat 184 menjelaskan. Tetapi bagi yang mampu, puasa lebih utama. Setelah itu pilihan tersebut dihapus dan puasa menjadi wajib penuh bagi setiap muslim yang mampu, sebagaimana dipahami dari kelanjutan ayat-ayatnya dan penjelasan para ulama tafsir. Suasana Madinah berubah. Ramadan pertama sebagai kewajiban tiba. Para sahabat bertanya tentang batas waktu makan dan minum. Lalu turun penjelasan yang tegas dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ketika aturan menjadi terang, bukan perkiraan, bukan perasaan, fajar yang nyata menjadi batas. Ada kisah sahih yang menunjukkan bagaimana ayat ini dipahami secara literal oleh sebagian sahabat sebelum dijelaskan maknanya. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu meletakkan dua benang di bawah bantalnya, satu putih dan satu hitam, untuk membedakan waktu. Ketika beliau menceritakan hal itu, Nabi tersenyum dan bersabda, yang dimaksud adalah gelapnya malam dan terangnya siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan itu lugas, tanpa celaan. Syariat dipahami dengan bimbingan, bukan asumsi. Ramadan pertama itu juga menjadi saksi peristiwa besar, yaitu Perang Badar, yang terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Para sahabat sedang berpuasa ketika berangkat menghadapi pasukan Quraisy. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa Nabi memberi rukhsah untuk berbuka bagi yang membutuhkan kekuatan. Sebagian tetap berpuasa, sebagian berbuka, dan tidak ada yang mencela satu sama lain. Hadis riwayat Muslim. Prinsipnya juga jelas, ketaatan dan kemaslahatan berjalan seiringan. Sejak saat itu, puasa Ramadan menjadi kewajiban tahunan. Rasulullah menegaskannya dalam sabdanya, Islam dibangun di atas 5 perkara, di antaranya puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak lagi pilihan, tidak lagi sunnah semata. Ia menjadi rukun, pondasi agama. Ramadan pertama berlalu dengan disiplin dan kesungguhan. Kaum muslimin tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga belajar taat secara total. Perintah turun, mereka tunduk. Aturan dijelaskan, mereka jalankan. Itulah generasi yang dibentuk langsung oleh wahyu. Ramadan demi Ramadan berlalu, dan Rasulullah menjalankannya dengan disiplin dan konsisten. Sejak diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, hingga wafatnya pada tahun ke-11 Hijriyah, beliau berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali. Setiap Ramadan bukan hanya ibadah pribadi, tetapi pendidikan langsung bagi para sahabat. Ketika hilal terlihat, beliau memulai dengan ketegasan. Dalam hadis sahih beliau bersabda, berpuasalah karena melihatnya hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Jika tertutup atas kalian, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada perhitungan spekulatif, patokannya ru'yah atau penyempurnaan hitungan. Menjelang berbuka, para sahabat melihat kebiasaan beliau yang sederhana. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah berbuka sebelum sholat dengan beberapa butir kurma segar. Jika tidak ada, maka kurma kering. Jika tidak ada, beliau meneguk beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Dawud. Tidak ada jamuan mewah, tidak ada berlebihan. Prinsipnya juga jelas, untuk menyegerakan berbuka.
Dalam hadis lain, beliau bersabda, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada suatu ketika, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar seseorang mencela orang yang berbuka karena safar. Rasulullah langsung menegaskan, bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimatnya singkat, tegas, dan menjadi kaidah. Puasa adalah ibadah, tetapi rukhsah juga bagian dari syariat. Malam-malam Ramadan memiliki suasana berbeda. Rasulullah memperbanyak qiyam. Dalam hadis sahih beliau bersabda, barang siapa yang berdiri sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada beberapa malam, beliau sholat bersama para sahabat di masjid. Jumlah mereka semakin sedikit. Pada malam berikutnya beliau tidak keluar. Keesokan paginya beliau menjelaskan, aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar pada kalian, kecuali aku khawatir sholat itu diwajibkan atas kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendidikan beliau juga jelas. Ibadah itu kuat jika lahir dari kesiapan, bukan tekanan. Di 10 malam terakhir, kesungguhan beliau meningkat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika telah masuk 10 malam terakhir, Nabi mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada Ramadan yang biasa-biasa saja. Intensitas ibadah naik, bukan turun. Ramadan bersama Rasulullah adalah sekolah praktik. Para sahabat belajar langsung, kapan memulai, kapan berbuka, kapan diberi keringanan, bagaimana menghidupkan malam, dan bagaimana menjaga niat. Semua dengan dalil, semua dengan contoh nyata. Tahun ke-10 Hijriah ditutup dengan Haji Wada. Memasuki tahun ke-11 Hijriah, Ramadan datang lagi. Tidak ada pengumuman bahwa ini akan menjadi Ramadan terakhir Rasulullah. Tetapi ada isyarat yang dipahami oleh sebagian sahabat. Di bulan itu, Rasulullah tetap berpuasa seperti biasa. Tidak ada pengurangan, tidak ada keringanan bagi diri beliau sendiri, kecuali yang memang disyariatkan. Para sahabat memperhatikan satu hal yang berbeda dalam interaksi beliau dengan Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, Jibril menemui Nabi setiap malam di bulan Ramadan untuk mengajarkan dan mengulang Al-Quran. Pada tahun wafatnya, Jibril mengulanginya bersama beliau 2 kali. Hadis riwayat Bukhari. Para sahabat tidak langsung memahami maknanya, tetapi Ibnu Abbas berkata, aku tidak melihat itu kecuali sebagai tanda dekatnya ajal beliau. Suatu sore menjelang berbuka, suasana masjid menjadi tenang. Para sahabat duduk menunggu adzan. Nabi mengambil beberapa kurma, lalu bersabda dengan suara yang jelas, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu Rabb-Nya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat itu sederhana, tetapi menembus dada. Bagi mereka, berbuka adalah nikmat, tetapi pertemuan dengan Allah adalah tujuan. Di 10 malam terakhir, kesungguhan beliau tetap tinggi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat langsung bagaimana beliau beriktikaf di masjid. Tidak sekedar duduk, beliau memperbanyak sholat, doa, dan tilawah. Sayyidah Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Beliau menjawab, ucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayat Tirmidzi. Doa itu ringkas, tidak panjang, fokus pada ampunan. Di salah satu majelis, beliau juga mengingatkan tentang amanah ibadah. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Tidak ada tambahan syariat aneh. Dua hal sudah cukup, iman dan ihtisab. Ramadan itu berjalan sebagaimana sebelumnya. Sahur tetap dianjurkan. Beliau bersabda, "Bersahurlah kalian, karena pada sahur ada keberkahan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para sahabat makan sahur meski hanya dengan beberapa suap. Yang dicari bukan kenyang, tapi keberkahan. Tidak ada yang mengetahui bahwa ini adalah Ramadan terakhir bersama beliau. Tetapi semua yang menyaksikannya melihat satu hal yang konsisten, yaitu ketegasan dalam syariat, kesederhanaan dalam praktik, dan kesungguhan dalam ibadah. Ramadan bukan seremoni, ia adalah ketaatan yang nyata, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dari awal bulan sampai akhir. Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Madinah terguncang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdiri dengan pedang terhunus, tidak siap menerima kenyataan. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu naik ke mimbar dan berkata dengan tegas, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak mati." Beliau membaca firman Allah dalam Al-Quran. Muhammad itu hanyalah seorang Rasul. Quran Surat Ali Imran ayat 144. Umat akhirnya tersadar, syariat tidak ikut wafat. Tahun itu juga Ramadan datang kembali. Sayyidina Abu Bakar kini menjadi khalifah. Tidak ada perubahan pada kewajiban puasa, tidak ada pengurangan, dan tidak ada penambahan. Islam tetap sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Di awal pemerintahannya muncul kelompok yang menolak membayar zakat. Sebagian orang berkata mereka masih sholat. Sayyidina Umar sempat berdialog dengan Sayyidina Abu Bakar. "Bagaimana engkau memerangi orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah?" Sayyidina Abu Bakar menjawab dengan tegas, "Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara sholat dan zakat. Demi Allah, jika mereka menolak memberikan tali unta yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah, pasti akan aku perangi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah prinsip. Rukun Islam tidak boleh dipilah-pilah. Puasa Ramadan tetap ditegakkan sebagai salah satu rukun. Tidak ada sahabat yang meremehkannya. Mereka memahami sabda Nabi, Islam dibangun atas 5 perkara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Ramadan bagian dari bangunan itu. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ramadan menghadirkan satu penguatan besar dalam ibadah malam. Pada suatu malam, beliau masuk ke masjid dan melihat orang-orang sholat sendiri-sendiri, sebagian dalam kelompok kecil. Sayyidina Umar berkata, "Menurutku, jika aku kumpulkan mereka di bawah satu imam, itu lebih baik." Lalu beliau mengumpulkan mereka di belakang Ubay bin Ka'ab. Ketika melihat mereka sholat teratur, Sayyidina Umar berkata, "Sebaik-baik bid'ah adalah ini." Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya bukan membuat ibadah baru, tetapi menghidupkan sunnah yang pernah dilakukan Nabi secara berjamaah, lalu beliau tinggalkan karena khawatir diwajibkan. Ramadan pada masa para khulafaur rasyidin tetap berjalan dengan disiplin. Sahur tetap dianjurkan, berbuka tetap disegerakan. Qiyam Ramadan ditegakkan, zakat fitrah ditunaikan sebelum sholat Id, sebagaimana perintah Nabi dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Syariat ini tidak berubah karena wafatnya Nabi, tidak pula berubah karena meluasnya wilayah Islam. Dari Madinah ke Syam, ke Irak, ke Mesir, kaum muslimin tetap menyambut hilal, menahan diri dari fajar hingga maghrib, dan menghidupkan malam dengan Al-Quran. Pesannya juga jelas, Ramadan bukan budaya lokal Madinah, ia adalah kewajiban umat hingga hari kiamat. Para sahabat telah menjaga bentuknya, tugas generasi setelahnya adalah menjaga ruh dan hukumnya tetap utuh. Tahun-tahun berlalu, wilayah Islam meluas cepat pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Syam, Irak,
Persia, Mesir, dan kota-kota besar yang masuk ke dalam kekuasaan kaum muslimin. Pasukan bergerak jauh dari Madinah, namun satu hal tidak pernah ditinggalkan, yaitu Ramadan tetap ditegakkan. Di medan Safar, para sahabat menghadapi realitas yang berat, cuaca panas, perjalanan panjang, logistik terbatas. Dalam salah satu perjalanan, sebagaimana diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi melihat seorang lelaki dikerumuni orang-orang karena kepayahan saat berpuasa dalam safar. Beliau bertanya, "Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Ia sedang berpuasa." Nabi bersabda, "Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam safar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaidah itu dipegang para sahabat dalam ekspansi wilayah. Puasa tetap wajib, tetapi rukhsah digunakan bila ada masyaqqah. Di masa Sayyidina Umar, seorang panglima pernah bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kami akan menghadapi musuh dalam keadaan safar di bulan Ramadan. Apakah kami tetap berpuasa?" Sayyidina Umar menjawab dengan prinsip yang beliau pahami dari sunnah. "Kalian lebih mengetahui kekuatan kalian. Jika puasa melemahkan, berbukalah. Allah memberi keringanan, jangan ditolak." Ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Di kota-kota baru seperti Kufah dan Basrah, para sahabat mengajarkan fikih puasa kepada penduduk yang baru memeluk Islam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan murid-muridnya, puasa bukan hanya menahan makan dan minum. Jika engkau berpuasa, hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu juga berpuasa. Ucapan ini diriwayatkan secara sahih darinya dalam atsar para sahabat. Pendidikan akhlak berjalan seiring dengan hukum. Ramadan juga menjadi momen distribusi zakat fitrah di wilayah-wilayah baru. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau gandum atas setiap muslim, kecil maupun besar, dan diperintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju sholat Id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para gubernur di berbagai wilayah memastikan ketentuan ini ditegakkan, tidak boleh lewat dari waktunya. Pada malam-malam Ramadan di Kufah, suara bacaan Al-Quran terdengar dari berbagai sudut masjid. Ubay bin Ka'ab di Madinah, para qori di Syam, dan para tabi'in di Irak menghidupkan malam dengan qiyam. Mereka berpegang pada sabda Nabi, "Barang siapa berdiri di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada perdebatan tentang jumlah rakaat yang memecah barisan. Yang dijaga adalah kekhusyuan dan ittiba. Ramadan kini bukan hanya milik satu kota. Ia hidup di pusat-pusat peradaban baru Islam. Dari Gurun Hijaz hingga Sungai Efrat, kaum muslimin menahan diri dari fajar sampai maghrib, menghidupkan malam, menunaikan zakat, dan menyambut Idul Fitri dengan takbir. Syariat tetap satu, meski negeri berbeda. Itulah kekuatan hukum yang bersumber dari wahyu, yaitu stabil, jelas, dan terjaga di tangan generasi terbaik. Sejak diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah hingga meluasnya Islam ke berbagai negeri, Ramadan tidak pernah berubah bentuknya. Puasa tetap dari fajar hingga maghrib, qiyamnya tetap di malam hari, zakat fitrahnya tetap ditunaikan sebelum sholat Id. Dalilnya jelas, praktiknya nyata, transmisinya sahih melalui para sahabat dan tabi'in. Rasulullah telah menegaskan standar ibadah ini. Beliau bersabda, "Ambillah dariku manasik kalian." Hadis riwayat Muslim. Kaidahnya berlaku untuk seluruh ibadah, termasuk puasa. Ukurannya bukan perasaan, bukan tradisi lokal, tetapi ittiba kepada sunnah. Ramadan bukan sekedar rutinitas tahunan, ia adalah rukun Islam. Nabi bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, dan beliau menyebut puasa Ramadan di antaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, siapa yang meremehkannya sedang meremehkan salah satu tiang agama.
Para sahabat menjaga Ramadan dengan disiplin. Mereka tidak memperdebatkan kewajibannya. Mereka tidak mencari celah untuk meninggalkannya. Jika ada rukhsah, mereka gunakan sesuai kebutuhan. Jika mampu, mereka sempurnakan. Prinsip mereka sederhana, yaitu taat. Hari ini tantangannya bukan lagi panasnya padang pasir atau jauhnya perjalanan safar. Tantangannya adalah konsistensi di tengah kenyamanan. Gadget tidak membatalkan puasa, tapi bisa menggerus pahala. Makanan melimpah tidak haram, tetapi bisa menghilangkan ruh kesederhanaan. Ramadan tetap suci, yang diuji adalah kualitas kita menjalaninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Kalimat ini merupakan peringatan keras. Puasa yang sah belum tentu bernilai maksimal jika lisan, mata, dan hati tidak dijaga. Ramadan adalah kesempatan tahunan untuk memperbaiki posisi kita di hadapan Allah. Dalilnya juga kuat, contohnya juga jelas. Jalannya sudah dirintis generasi terbaik. Tinggal satu pertanyaan yang jujur. Apakah kita ingin sekedar selesai berpuasa atau ingin keluar dari Ramadan dalam keadaan lebih bertakwa? Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.